Yang saya banggakan juga calon guru penggerak angkatan 10 Bapak Sarma SPD. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah yang mana telah memberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul pada tempat yang baik pada pagi hari ini. Sehingga kita bisa berkumpul bertemu dan bersama bersilaturahmi kepada ibu semua. Saya sebelumnya izin perkenalan diri. Saya Ika Sulistiarini diamanahkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendampingi calon guru angkatan 10 Bapak Sarma. Instansi saya ada di SDI Terbulan Semangat, Kosambi, Karawang, Karawang. Kemudian saya meminta izin kepada ibu-ibu semua, kebetulan ada bapaknya ya, ada bapaknya, untuk menghadiri pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu pembahasan visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh sekretari saya Bapak Sarma. Mungkin saya akan meminta bantuan dan membuat dari ibu dan bapak di sini kurang lebih 110 menit. Mohon untuk bisa memberikan diskusi dan bekerja sama dengan Sarma gitu. Kemudian kedua, saya mau ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah karena tadi sebetulnya imamnya sudah bertemu dengan saya karena ada tamu jadi tidak bisa mendampingi dari diwakilkan oleh Bapak. Kemudian untuk susunan acaranya, yang pertama adalah kita pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan kepala sekolah, 4 pengantar 7 diskusi, 5 merumuskan kalimat perubahan dan melihat visi sekolah, 6 mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, 7 mendiskusikan inisiatif prakarsa perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Untuk acara yang pertama pembukaan, mari kita sama-sama untuk yang mungkin juga sesuai dengan masing-masing. Kita sama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan Allah basmalah tadi acara pertemuan pagi hari ini berjalan lancar dari awal sampai akhir. Kemudian acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Elgi SPD. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan, hadirin dimohon berdiri.
Silakan ada selanjutnya yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah kepada Bapak ya, selaku wakil dari Pak Kepala Sekolah sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Efek, Bu Lita, yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menurunkan rahmatnya sehingga kita bisa kumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa kepada yang sudah memberikan tawaran kepada kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada guru kita selaku prefek dari Basarnas sudah membimbing Basarnas dengan baik sampai di PI 2 ini lancar. Selanjutnya kepada Bapak Ibu, kita laksanakan kegiatan ini dengan baik. Nanti tujuannya Basarnas akan membimbing kita dalam berlatih untuk menyusun sebuah visi sekolah. Harapannya nanti visi yang disampaikan oleh Basarnas bisa menggantikan visi sekolah kita yang sudah lumayan lama dan yang saya tahu sih kurang berpihak kepada murid, karena kata-katanya membentuk sekolah. Kalau kata-katanya membentuk sekolah berarti tidak berpihak kepada murid ya. Kalau membentuk peserta didik itu baru berpihak kepada murid. Nantinya diharapkan kalau visi dari Basarnas ini bisa dijadikan visi sekolah. Kalaupun tidak, nanti kita ambil hikmahnya bahwa kita sudah pernah berlatih dalam menyusun sebuah visi. Nantinya ilmu ini akan bermanfaat bagi kita semua. Jika mana kita nanti akan memimpin sebuah sekolah, ya harapannya semua yang ada di sini nanti akan jadi sebuah pemimpinan sekolah. Begitu saja mungkin karena saya harus membagi dua di sini dan di lab, mungkin tidak panjang lebar. Saya pesan kepada ibu-ibu dijalani dengan baik. Kita bantu Basarnas supaya PI 2 ini berjalan dengan lancar, dan harapannya ada lagi CGP-CGP lain di angkatan lain dari sekolah kita, supaya sekolah kita lebih banyak CGP dan semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Itu saja. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rian selaku Wakasek telah menyampaikan sambutannya tadi. Ya betul kata Pak Rian tadi bahwa di sini Pak Sama akan menyampaikan beberapa visi, merancang visi yang nanti akan dicocokkan dalam visi sekolah. Kemudian harapannya setelah ini akan ada tumbuh lagi calon guru penggerak yang berikutnya gitu. Tadi tidak berhenti di Pak Salma dan Pak Agam yang kebetulan sekarang angkatan 10 di SMPN Bojang ini. Untuk selanjutnya mengenai diskusi tujuan sekarang adalah Bapak Ibu sekalian, untuk proses pendidikan CGP ini, CGP belajar merumuskan visi dirinya sebagai pendidik. Jadi selain visi sekolah, CGP juga merumuskan dirinya sebagai visi guru penggerak. Ada ini ya Pak ya, visinya gitu. Selain membuat visi sekolah, CGP juga membuat visinya sendiri. Kemudian proses ini
ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada siswa. Untuk diskusi kali ini merupakan bagian proses belajar CGP yang memfasilitasi visi dan cita-cita sekolah ini untuk murid bersama sejawat dan kepala sekolah. Meskipun menjadi proses pembelajaran CGP, saya berharap proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi terhadap visi sekolah, yang mana tempat Bapak dan Ibu sekarang bertugas, sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi kali ini. Untuk yang selanjutnya, pemaparan visi dan gagasan perubahan yang akan dibawakan oleh CGP saya, Bapak Sarma, padanya waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bu Ika selaku Majelis Hakim, yang saya hormati ibu-ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Jampel, kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita laksanakan hari ini insya Allah sebagai amal kebaikan. Pertama, pada kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Shalawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu hadirin yang saya hormati, yang sekarang kita laksanakan adalah diskusi membahas visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi intinya khususnya saya pribadi diberikan tugas dalam PGP Pendidikan Guru Penggerak untuk bisa melaksanakan diskusi merumuskan visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita, seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, prakarsa perubahan ini adalah sinonim dari misi. Jadi misi, prakarsa perubahan itu sebenarnya dari misi. Jadi boleh dikatakan visi dan misi sekolah, gitu. Kita dengarkan dulu sebuah puisi karya Bung Karno. Ini jika aku melihat.
puisi Bung Karno yang sangat berkaitan dengan diskusi kita saat ini. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, kita analisis dulu pesan atau makna dari tafsir puisi Soekarno. Yang pertama yang kita bisa ambil dari puisi tersebut adalah tentang kecintaan terhadap tanah air. Itu yang kita bisa ambil. Kemudian yang kedua, kekayaan budaya dan alam. Ternyata Indonesia itu sangat banyak budaya dan kekayaan alamnya, seperti tadi yang disampaikan oleh Bung Karno dalam puisinya. Kemudian yang ketiga, semangat nasionalisme kebangsaan. Kemudian yang keempat, kepemimpinan dan inspirasi. Kemudian yang terakhir adalah optimisme dan harapan. Di sini Bung Karno menuliskan puisinya pas saat belum merdeka. Artinya beliau sangat optimis bahwa suatu saat Indonesia akan merdeka dan punya harapan di masa depan. Berkaitan dengan diskusi kita hari ini, yaitu tentang harapan juga, harapan murid di masa depan. Jadi ibu-ibu yang ada di sini mengharapkan murid seperti apa di masa depan? Itu nanti akan berkaitan dengan rumusan visi sekolah yang akan kita rancang atau kita diskusikan saat ini. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, kita pahami dulu apa itu visi. Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Jadi dalam sebuah lembaga, instansi, yang namanya visi itu harus punya. Jikalau tidak ada visi, jadi tidak jelas arah tujuannya mau kemana, begitu. Jadi visi itu sangat diutamakan. Yang kedua, visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi tiap anggota dalam sebuah komunitas. Ada unsur penyemangat, ada unsur menggerakkan hati dari tiap anggota di komunitas tersebut. Yang terakhir, visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis ini seperti apa yang ingin kita capai. Seperti itu. Jadi dari visi yang ada, langkah-langkah apa saja yang bisa kita laksanakan untuk menggapai visi tersebut. Goalnya itu apa? Visinya itu seperti apa? Baik, ibu-ibu yang saya hormati, visi khususnya di dunia pendidikan di sekolah harus memuat profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ingat, dibuatkan akronim apa itu, Bu-ibu? Makan roti manis. Jadi ada 6 poin besar dalam profil pelajar Pancasila. Maknanya itu adalah apa kira? Beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu. K-nya kan itu kebinekaan global. Rohnya gotong royong, T-nya kreatif, man-nya baru mandiri, is-nya bernalar kritis. Jadi visi yang ideal saat ini, karena kita kan sedang menggulirkan program kurikulum Merdeka, sedangkan goal dari program kurikulum Merdeka itu adalah siswa atau murid yang harus punya profil Pancasila, seperti itu. Seperti yang kita akan laksanakan nanti hari Rabu, itu adalah termasuk pengejauhan program pemerintah P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu yang harus muncul ketika dalam merancang sebuah visi. Nah, itu yang saya hormati, sekarang kita berdiskusi mengisi kalimat umpam yang nanti bisa dilihat. Intinya adalah cita-cita atau harapan murid di masa depan itu seperti apa menurut
pribadi ibu yang ada di sini. Seperti apa? Nanti saya akan siapkan sticky note-nya. Jadi nanti ibu-ibu silakan membuat catatan. Yang pertama, contohnya kalimat pertanyaannya, kita memimpikan murid-murid yang, nah seperti itu. Nanti tinggal dilanjutkan. Jadi ibu-ibu tinggal nomor 1 saja. Jadi tidak usah ditulis kita memimpikan murid yang nomor 1 saja, nggak apa-apa sini. Seperti itu. Nanti yang nomor 1 di sini, 2, 3, 4, nah berarti satu lagi ada. Semuanya ada 6. Nanti tinggal disiapkan yang ke-6-nya. 1, 2, 3, 4, 2 lagi. Langsung buat dulu ya. Ini semuanya ada 6. Nah ini. Kalau ibu silakan untuk mengisi yang 1 dan 2 dulu. Yang hijau yang nomor 1. Rasanya nomor 1, nah sambungan dari ininya, nah, sesuaikan dengan ininya, nomornya supaya lebih satu yang itu. Kita memimpikan murid-murid yang, nah silakan ibu-ibu tuliskan di kertas yang hijau untuk nomor 1. Nanti setelah selesai 1 dan 2 nanti kita tempelkan di sini. Kita rincikan kira-kira visi yang cocok menurut pendapat ibu-ibu semua itu seperti apa. Nanti akan kita simpulkan. Baik, ibu saya hormati, bagi yang sudah silakan nanti tolong tempelkan yang hijau berarti nomor 1, yang merah itu nomor 2, gitu. Silakan bulan dulu, silakan. Iya. Nanti akan kita analisis, akan kita simpulkan. Silakan. Ya. Dilanjutkan, Bu Eli. Ya, Bu Maria. Ya, Bu Siti. Satu lagi.
Oh iya. Baik, itu yang sudah kita coba untuk dirumuskan visi melanjutkan kalimat penumpang yang kelas 1 dan 2. Sekarang kita coba untuk merumuskan dan melanjutkan kalimat penumpang 3 dan 4 dengan warna yang berbeda lagi. 3, 4 berarti 3, 4. Tiganya yang warna kuning, kuning kan ini ya? Kuning, yang 3. Kuning, ini hijau stabilo, 5. Kuning nomor 3. Kuning nomor 3 ya? Kuning 3. Yang kuning nomor 3 ya? Lihat. Iya. Silakan langsung aja 3. Nah, lanjutannya apa? Jadi yang nomor 3 itu di sekolah kita mengutamakan, nah itu. Mengutamakan apa? Menurut ibu semua secara pribadi. Kemudian yang keempatnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa seperti itu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalau misalnya sudah selesai boleh ditekankan kembali di kelompoknya, kelompok 3 itu yang 4 gitu. Oke. Nanti yang terakhir melanjutkan kalimat penumpang yang 5 dan 6. Ya, silakan Bu Uni. Untuk yang kalimat penumpang ke-5 dan ke-6 dengan warna yang ini ya, yang 2 pertama. 1 yang hijau nomor 1. Nomor 5 hijau nomor 5. Hijau nomor 5. Ya. Silakan ungkapkan harapan ibu-ibu semua dengan cara melanjutkan kalimat penumpang yang nomor 5 dan 6. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa tuh? Untuk mampu apa? Silakan dilanjutkan.
Yang keenamnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bulan sudah, ya. Boleh silakan ditempelkan sesuai dengan nomornya, nomor 5 yang warna hijau. Silakan Bu. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu hadirin yang sudah mengungkapkan harapannya, keinginannya, cita-citanya dengan cara melanjutkan kalimat rupa. Akan saya analisis, akan bacakan secara umum saja. Yang nomor 1, kita mengundang murid-muridnya cerdas dan bernalar kritis, semangat dalam belajar, soleh-solehah, memiliki sopan santun kepada orang tua, guru, sama teman di sekolah, berakhlak mulia, berbudi pekerti, yang luhur, berpikir kritis. Nah, secara sekilas sudah memasuki atau sudah memunculkan unsur profil Pancasila. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki keunikan masing-masing, anak yang memiliki minat atau keinginan masing-masing, anak-anak yang memiliki karakter masing-masing. Siswa pasti memiliki keistimewaannya masing-masing, anak yang memiliki bakat dan kecerdasan masing-masing. Dan ini yang terakhir, anak yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Itu lanjutan kalimat rupa yang kedua. Sekarang kita kalimat rupa yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, ini mematuhi tata tertib sekolah, penerapan disiplin diri, kepentingan murid, pembiasaan yang baik, suri tauladan yang baik atau uswatun hasanah, pendidikan karakter. Nah, ini yang poin ketiga. Kita lanjut ke yang keempat. Murid di sekolah, kita sadar betul bahwa murid harus memaksimalkan potensi dirinya masing-masing. Potensi yang ada dalam diri murid harus bisa maksimal. Kemudian murid harus mengembangkan bakatnya masing-masing. Kemudian mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian murid akan merasa senang dan bahagia selama belajar di sekolah. Kemudian bebas belajar dalam memunculkan ide-ide yang cerdas. Dan yang terakhirnya, pembelajaran harus sesuai dengan minat dan bakat murid. Ibu yang saya hormati, untuk pengistilahan murid atau peserta didik itu sebenarnya sama saja. Tapi kalau kita merujuk ke kurikulum Merdeka, kita lebih dominan memilih murid seperti itu. Jadi ketika kurikulum Merdeka, kita harus lebih banyak mengungkapkan kata murid, bukan peserta didik. Itu idealnya. Tapi walaupun saya mau mengucapkan siswa peserta didik, ya silakan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi kalau merujuk ke kurikulum Merdeka, kita idealnya itu memunculkan murid. Berikutnya yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi diri murid dengan maksimal. Potensi ya. Kemudian yang berikutnya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan.
mampu menuntun dan membimbing murid, selalu memperhatikan bakat dan minat murid. Yang berikutnya dapat memaksimalkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang terakhir, bisa mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ya, akhir-akhir ini tujuan pendidikan nasional adalah dengan menggunakan kurikulum mereka. Yang keenam, terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guru harus membimbing siswa supaya disiplin. Guru harus mengoptimalkan bakat murid. Guru harus menjadi teladan yang baik bagi muridnya. Kemudian guru harus memfasilitasi keinginan murid. Kemudian setiap anak memiliki bakat dan kecerdasan masing-masing. Keenam, berikutnya guru memiliki pengaruh terhadap perubahan pada murid. Nah, alhamdulillah sudah kita rumuskan, sudah kita coba melanjutkan kalimat perubahan yang ada di layar. Dan alhamdulillah sudah ditempelkan hasil dari keinginan ibu-ibu semua. Boleh saya simpulkan, yang pertama, untuk yang kita memimpikan murid-murid yang, nah di sini murid-murid yang berakhlak mulia, santun kepada kedua orang tua, berbudi pekerti, berpikir kritis, semangat dalam belajar, cerdas dan penerapan kritis. Itu kalau dirangkum dalam satu kalimat. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, anak-anak yang memiliki bakat dan kecerdasan masing-masing, serta memiliki minat atau keinginan yang masing-masing pula. Di sekolah, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid, ya, pendidikan karakter dan menerapkan disiplin diri. Yang keempat, kita ambil kesimpulannya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat murid, bebas belajar dalam menyusun ide-ide yang cerdas, serta murid harus maksimalkan potensi dirinya masing-masing. Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk mampu menuntut lebih murid, mampu memaksimalkan pembelajaran yang baik pada murid, dan mampu mengembangkan potensi diri murid dengan maksimal. Terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa guru memiliki pengaruh terhadap perubahan pada murid. Guru harus menjadi teladan yang baik bagi muridnya. Setiap anak memiliki bakat dan kecerdasan, dan guru harus membimbing muridnya supaya disiplin. Itu kesimpulan dari rumusan visi dengan melanjutkan kalimat perubahan. Kesimpulannya sudah tadi saya sampaikan. Kita lanjutkan ini semua. Sekarang kita disuruh merinci sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Jadi nanti kalau membuatkan visi yang akan dirumuskan, tidaknya harus mampu merinci sikap perilaku yang akan saya tanyakan. Ini untuk murid dulu. Yang pertama, murid harus disiplin, sopan terhadap teman dan guru, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Seperti yang tadi disebutkan, yang makan roti manis, itu yang profil pelajar Pancasila itu harus muncul dari diri murid. Berikutnya, guru, sikap perilaku guru yang bisa mencerminkan visi, yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian masuk tepat waktu, mengajar dengan kreatif dan
inovatif sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian ini sikap dan perilaku kepala sekolah yang bisa mencerminkan visi. Kepala sekolah bersikap atau berlaku sebagai manajer, mengatur segala sesuatunya supaya lembaga pendidikan yang di bawahnya itu berjalan dengan baik. Supervisor, pengawas, kemudian motivator, pemberi semangat supaya bawahannya, rekan-rekan guru semua itu bersemangat dalam menjalankan tugas-tugas di sekolah. Dan ini sikap perilaku orang tua yang bisa mencerminkan visi yang akan dirumuskan, yaitu mendampingi anak dalam belajar di rumah. Itu perilaku yang harus muncul dari orang tua. Yang berikutnya berdiskusi dengan guru terkait perkembangan anaknya di sekolah. Biasanya seperti pas pembagian rapor itu ada diskusi, ada obrolan-obrolan mengenai perkembangan kognitif, psikomotor dan afektif si anak di sekolah. Baik, kita lanjut Ibu semua. Nah, ini akan saya menunjukkan visi sekolah kita. Visi sekolah kita yang terpampang di tembok itu bunyinya adalah terwujudnya sekolah yang berprestasi, bersih, agamis, kreatif, terampil dan interaktif. Dibuatkan akronimnya menjadi berbakti. Nah, ini menurut ibu semua masih relevan tidak dengan kondisi saat ini dari visi sekolah kita? Atau ada yang mau mengkritisi dulu? Kira-kira kalau misalnya tidak relevan, apa tuh yang akan digantinya gitu? Apakah visi sekolah di atas sudah sesuai dengan visi dan cita-cita murid? Artinya sudah cocok dengan keadaan sekarang? Adakah yang ingin direvisi? Nah, itu pertanyaannya. Silakan Bu. Ada yang mau berpendapat? Karena kan kita diskusi silakan berapa? Sebentar. Mangga Bu. Silakan. Mungkin saya bisa menambahkan kalau di sini kan sekarang itu kan kayak tadi saya sebutkan bahwa sopan santun itu kan perlu. Tuh. Nah, di sini belum ada. Iya. Supaya si anak itu memiliki sopan santun. Berarti nanti kalau ada isi yang ini nanti dimasukkan dulu ya sopan santunnya. Iya. Berakhlak mulia, ya betul. Sopan santun nanti mencerminkan berakhlak mulia. Silakan Ibu Bu Eli. Ya. Terima kasih. Untuk saya mungkin melanjutkan tadi Bu Maria akan sopan santun ya. Betul. Lalu bisa diganti dengan berakhlak mulia. Ya. Mungkin agamis di sini bisa juga berakhlak mulia. Jadi tidak agamis tapi berakhlak mulia. Jadi di situ merangkum sopan santun dan agamis. Betul. Ya, mungkin itu. Jadi beberapa poin atau beberapa kata bisa dirangkum ke dalam berakhlak mulia. Iya, betul Bu. Terima kasih. Ada lagi Bu yang mau memberikan pendapatnya? Tadi dikatakan oleh Pak Dian, katanya ada yang salah ya. Nah ini poin sekolah. Nah, harusnya diganti oleh kata murid. Betul. Mengapa sekolah itu dikatakan salah? Karena ini sangat umum, artinya terwujud itu sekolah, jadi tidak spesifik. Sedangkan di sekolah itu kita dominannya murid, siswa, ya. Jadi nanti kalau ada revisian itu yang pertama ini akan diganti menjadi murid seperti itu. Untuk revisi visi sekolah sebenarnya tidak ada yang baku, berapa tahun sekali itu tidak ada yang baku. Itu disesuaikan dengan
Relevansinya. Ada acara. Ya, Bapak-bapak. Kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan. Ini ada paparan video. Mudah-mudahan nanti bisa disimak. Ini secara garis besarnya adalah video tayangan tentang profil dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara atau KHD. Kita saksikan bersama. Mudah-mudahan terdengar suaranya. Ki Hajar Dewantara terlahir di Raja Mahasiswa Suryani pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Katolik Akuarium di Jogja. Ki Hajar sempat kuliah di Swedia di sekolah dokter kedua. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan, utusan media, dan kaum muda. Sejak muda Ki Hajar dengan menentang pemerintah kolonial bersama Presiden dan Cipto Mangunkusumo. Ia mendirikan Indistraktis pada 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda dalam tulisan Seandainya Ki Hajar diasingkan ke Belanda. Dokter dan Cipto Mangunkusumo membela sehingga akhirnya 3 setengah diasingkan bersama-sama. Masa pengasingan Belanda dimanfaatkan untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali dan terus mengkritik hal kolonial lewat tulisan. Ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan mahasiswa di Jogja. Sejak saat itu, Soeharto sudah melihat pemakaian Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik menengah maupun atas, bisa bersekolah mahasiswa. Berguruan tinggi di sekolah Inarso Suplo, Inarso Namonas, Tuturi Handel. Artinya, di depan mencontoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi doa. Prinsip ini berlaku. Kita mahasiswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan tetap. Sebagai pilihan untuk hingga kini tetap dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu, calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah dalam pendidikan nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat bersemayam benih-benih budaya. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi 2 hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. 2 hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita
atau dengan bahasanya saja bahwa tempat kesemayaan benih-benih budaya. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat yang dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat yang dewantara itu adalah seperti tata surya, selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan menjadi sebuah chaos, sebuah kacauan. Dan itulah yang dilihat oleh kita bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Venus, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan Ki Hajar tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti Bumi, gitu ya, tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus bertukar dan terus bertukar pada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai manusia. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada, baik itu kebudayaan di Indonesia yang gagal maupun kebudayaan dunia yang juga sangat berada. Esensinya tentunya adalah nilai-nilai manusia. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak tunggal itu tidak pernah sama persis bahkan kembar siang sekalipun. Penciptaan dari yang Maha Kuasa itu adalah negara. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Di barat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat berputar. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus untuk menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing, semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan hamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai manusia. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan. Dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. Pertama, kodrat alam. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah kait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya di daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros, karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali, jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh, karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit, tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga, karena dia harus hidup 4 musim, dia harus berhemat, karena nanti ketika datang musim dingin tidak bisa lagi tumbuh atau petani tidak bisa berhemat. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya,
itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020 dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa. Ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau tadi organ keadaan, yang kedua ini prinsip melakukan perubahan. Di sini ada yang namanya azas triton, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam melakukan perubahan bagi Hajar, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah kita. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat kita. Harus berakar pada identitas utama dari sebuah masyarakat. Jadi walaupun perubahan itu menjawab pada zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus tetap dijaga. Tapi juga harus ada dialog kritis, tidak bisa terus berubah. Jadi kontinuitas ini bisa terjaga. Yang kedua, harus konvergensi. Maksudnya apa? Perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan. Yang ketiga, konsentris. Jadi walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama, yaitu suhu yang sama, tapi kita tetap harus menghargai keragaman yang ada. Karena kalau konsentris itu ibarat konek tadi, dia berputar sesuai dengan suhunya, sesuai dengan orbit, tidak bisa dikabur-kaburkan. Karena itu pendidikan itu harus menghargai pendidikan. Karena itu juga pendidikan itu harus memerdekakan. Biarkanlah masing-masing berputar pada suhunya berbeda sesuai dengan orbit. Katanya pendidik itu ibarat petani. Petani itu dia bercocok tanam, dia memiliki banyak sekali misalnya bibit. Ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai. Yang padi itu tumbuhkanlah dia sebagai padi. Jangan menumbuhkan padi itu berharap menjadi jagung, tidak akan pernah menjadi seperti itu. Dan jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi, tidak jadi tumbuh bagian jagung. Jadi masing-masing itu sesuai dengan produknya, dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Maksudnya ini apa? Ada dua kata di sini. Ada budi, ada pekerti. Budi itu menurut bahasa Indonesia ada tiga komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, karsa itu adalah kemauan. Dan pekerti itu maksudnya tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan di Hajar, ini harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta mengajarkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa memperkuat kemauan, dan olah raga menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang. Kalau pendidikan ini bisa kita lakukan dengan seimbang, bagi Hajar ini akan menjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang secara holistik, ini akan menghadirkan banyak insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang, maka kita akan menciptakan masyarakat yang langka, bahkan mungkin hampa dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu harus menuju kepada kebijaksanaan. Dan relevansi yang kedua dari apa yang kita pelajari dari filosofi kita adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Oke, Bu Ibu yang saya hormati, dari paparan tadi tentang Hajar Dewata, apa yang dapat Ibu tangkap? Satu ada orang untuk bisa mengungkapkan tentang Hajar Dewata. Ya, apa aja Mas tentang yang tadi disampaikan refleksi dari pemikiran Hajar Dewata? Tadi kan kata yang video tadi katanya jadi bagaimana cara makanan jagung tidak bisa disamakan ilmunya, tidak bisa disamakan dengan makanan padi. Jadi kalau menurut saya itu bahwa setiap anak itu berbeda. Ya. Jadi jangan dipaksakan anak yang misalkan
dia mempunyai bakat di seni ataupun olahraga, kita paksa dia harus bisa matematika. Ya. Mungkin gitu Pak. Ya. Oke, bagus Bu, terima kasih. Yang lainnya? Bu. Bu Siti. Sedikit saja Pak Bapak. Sedikit. Terima kasih. Kalau tadi ilmu yang berbeda dengan anak yang berbeda, kalau di sini mungkin kita melihat zaman, perubahan waktu. Setiap zaman itu pasti akan berbeda dan kita mendidiknya sesuai dengan zamannya. Mungkin itu dari Gajah Dewantara. Jadi jangan disamakan yang sekarang dengan yang zaman dulu, cara mendidiknya. Jadi kita ini pasti akan zaman berubah dan itu pun akan berubah. Betul. Oke. Terima kasih Maria. Betul sekali. Jadi kita bisa ambil poin-poin pentingnya yang tadi dikatakan bahwa guru itu sebagai seorang petani. Petani ingin menanam jagung tidak bisa menggunakan menanam jagung pasti akan jadi jagung, tidak bisa memaksakan ingin jadi padi begitu. Kemudian ada kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zaman berarti waktunya, kalau zaman dulu dengan zaman sekarang pasti berbeda siswa itu, murid itu. Kemudian kodrat alam, orang-orang di pegunungan pasti akan berbeda dengan orang-orang siswa murid-murid yang ada di pantai. Itu yang kita pahami dari tayangan video berkaitan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, ini visi yang bisa saya munculkan, yaitu terwujudnya murid yang berakhlak mulia. Tadi merangkum dari rumusan kalimat penumpang juga. Jadi saya rangkum menjadi 3 poin utama. Pertama, berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini sangat umum. Jadi sopan santun, budi pekerti, itu termasuk akhlak mulia. Kemudian cerdas, dan yang poin ketiganya disiplin. Ya, jadi saya hanya mengangkat 3 poin saja. Mengapa? Karena kalau visi terlalu banyak, itu kita akan kebingungan sendiri. Jadi goalnya itu akan ngambang, tidak jelas. Kalau misalnya semakin spesifik, artinya semakin sedikit poin yang dimunculkan, maka akan semakin tentara. Oh, ini bagian kecerdasan, oh ini bagian disiplin. Jadi tidak tumpang tindih poin-poinnya. Terwujudnya murid yang berakhlak mulia, cerdas, disiplin diakronimkan menjadi berdasi. Bernya berakhlak mulia, D-nya itu cerdas, C-nya itu disiplin. Nah, itu inisiatif atau visi yang bisa saya munculkan. Mudah-mudahan bisa diterima oleh sekolah. Kalaupun tidak, ya seperti kata Maria, ini walaupun tidak, ya menjadi gambaran saja, menjadi usulan saja, Pak. Kemudian rasa perubahan atau misi. Idealnya ketika membuat misi itu saya menunjukkan hanya 1 poin, yaitu menjadikan murid berakhlak mulia bersama melalui budaya positif di sekolah. Jadi yang dimunculkan berakhlak mulianya menggunakan tahapan bagja. Kalau dalam guru penggerak itu ada tahapan bagja. Yang pertama buat pertanyaan. Terus pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan agar dapatkan murid yang berakhlak mulia pada sesama, seperti itu. Kemudian tindakannya apa? Mencari informasi tentang siapa saja yang bisa terlibat dalam pembentukan akhlak mulia pada sesama. Jadi B yang pertama buat pertanyaan utama. Bagja BA pada A, ambil pelajaran. Apa pelajarannya? Pertanyaan yang dimunculkan, siapa orang yang bisa dijadikan panutan, teladan dalam akhlak mulia. Jadi yang bisa dicontoh itu siapa? Ambil pelajaran. Seperti itu sangat banyak dimunculkan.
Kemudian tindakannya mencari profil atau tokoh yang bisa dijadikan teladan dalam akhlak mulia kepada sesama. Jadi bisa ambil figur misalnya kepala sekolah, tokoh masyarakat, begitu. Nah ini juga banyak. Oke. Yang G-nya tahapan bagja bagian G yaitu gali mimpi. Gali mimpi, pertanyaannya apakah kebiasaan-kebiasaan saya membayangkan mampu terwujud saat saya menunjukkan akhlak mulia kepada sesama? Nah itu untuk menggali mimpi. Kemudian tindakan yang bisa kita ambil membuat gambaran atau narasi perasaan diri di buku diari saat berhasil menunjukkan perilaku akhlak mulia kepada sesama. Nah, itu. J. Jabarkan rencana. Jabarkan rencananya yang seperti apa? Apa saja yang mau dilakukan? Seperti itu. Kemudian berikutnya membuat capaian. Membuat capaian yang realistis untuk setiap pekan selama 1 semester. Nah itu jabarkan rencana. Yang terakhir, atur eksekusi. Atur yang mau dilakukan itu kapan, siapa saja yang saya libatkan dalam mengarahkan, memantau kegiatan teruskan berlaku yang akhlak mulia kepada sesama. Kemudian tindakannya berkolaborasi bersama kepala sekolah, guru, komite dalam pendidikan, murid, orang tua untuk melaksanakan pembuatan pendidikan karakter di sekolah secara berkesinambungan. Itu tahapan bagja untuk merumuskan visi. Jadi satu tahapan bagja itu 1 poin akhlak mulia saja, itu baru akhlak mulia. Nanti bagian poin cerdas sama tahap bagja juga. Terus satu lagi disiplin menggunakan tahap bagja juga. Itu idealnya gitu. Oke. Ibu-ibu yang saya hormati, kita ambil kesimpulan dari diskusi kita bahwa inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi sekolah adalah dengan saling membantu, berperan aktif dalam mengembangkan keberhasilan bersama. Nah itu, jadi kita sebuah tim, sebuah komunitas, maka berhasil atau tidaknya komunitas tersebut tergantung kolaborasi atau kerjasama. Kalau kerjasamanya bagus maka akan berhasil. Oke, yang terakhir simpulannya adalah kolaborasi yang dapat dilakukan antara guru, kepala sekolah, dan orang tua untuk mewujudkan visi sekolah adalah dengan cara saling berbagi, saling mendukung dan bekerjasama semua pihak untuk menyukseskan visi yang telah diputuskan dan dijalankan secara berkelanjutan dan menyeluruh. Nah itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi kita hari ini. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, sepertinya sudah cukup untuk diskusi kita hari ini berkaitan dengan merumuskan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Yang bisa saya sebutkan lagi bahwa visi yang saya usulkan yang mudah-mudahan bisa direalisasikan di sekolah yaitu terwujudnya murid yang berdasi. Berdasi itu apa? Berakhlak mulia, cerdas dan disiplin, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir ada manfaatnya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, kami kembalikan lagi ke PV, Bu Ika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Salma yang telah memimpin diskusi visi dan prakarsa perubahan terkait apa sih visi sekolah 1 tahun ke depan. Sebenarnya untuk mengikuti kurikulum merdeka Bapak dan Ibu ya, visi itu dibuat 1 tahun sekali. Kalau dulu memang 5 tahun sekali, tetapi ketika sekarang ada reform pendidikan, kita melihat di
rapor pendidikan apa yang masih merah, itu yang kita kejar untuk dijadikan target visi kita 1 tahun ke depan gitu. Nah, mungkin tadi Bapak Sama telah memimpin diskusi visi, ada pengalaman yang didapat dari Bapak dan Ibu, terutama CGP Bapak Sama sendiri, memimpin di depan, bertindak sebagai kepala sekolah gitu ya, akan jadi pembelajaran yang sangat luar biasa pastinya. Dan juga ibu-ibu yang sangat aktif dalam diskusi tadi, terima kasih banyak. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan